Tahan Pak, tahan. Pak, jabat tangan Pak, izin Pak, jabat tangan Pak. Lihat sini Pak, lihat kamera. Lihat sini Pak. Pak, ada lagi sini Pak. Pak, sini Pak. Ya, selamat malam dan jumpa lagi di konten saya. Pertemuan antara Budiman Sujatmiko dengan Prabowo Subianto kemarin ini sedang ramai menjadi perbincangan netizen. Ya, pertemuan kedua tokoh yang dulunya pernah berseteru ini ya memang membuat gempar jagat dunia maya. Luar biasa sekali kan. Ya, sekarang gimana gak bikin gempar coba. Dulu mereka ini saling bermusuhan. Sekarang malah keduanya ini saling salam-salaman coba. Lah ini kan aneh sekali. Ya, tapi begitulah yang namanya politik. Ada yang mengatakan bahwa dalam politik itu tidak ada yang namanya kawan dan lawan, tapi yang ada hanyalah kepentingan. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa politik memang seperti itu? Dan faktanya apa? Faktanya memang banyak yang seperti itu. Ya, mungkin publik juga sudah banyak yang tahu lah siapa sosok Budiman Sujatmiko ini. Dia ini adalah aktivis 98 yang mana dulunya pernah melawan paling keras atas kediktatoran rezim Orde Baru, yaitu rezim Soeharto, mertua dari Prabowo Subianto. Ya, samalah dengan Adian Napitupulu, dia ini juga aktivis 98 yang pernah melawan rezim Orde Baru. Ya, kalau kita melihat sejarah masa lalu ya, mungkin sebagian dari kita ini masih ada yang trauma bagaimana kejamnya rezim Orde Baru saat itu. Jangankan kita ini bisa mengkritik secara terang-terangan, lawang kita cuma bisik-bisik saja ya, besoknya nyawa kita ini bisa hilang coba. Bayangkan saja. Nah, makanya ya, yang membuat publik heran adalah kemarin ini tiba-tiba Budiman Sujatmiko menemui Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan sontak pertemuan tersebut pun langsung menjadi perbincangan oleh banyak kalangan netizen dan elit-elit partai. Nah, kabarnya ya, pasca pertemuan tersebut, Budiman ini rencananya akan dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan. Ya, kalaupun benar bahwa Budiman Sujatmiko nanti dipanggil oleh pengurus PDI Perjuangan, menurut saya ini hal yang wajar-wajar saja. Karena apa? Karena begini ya, kalau kita sudah menjadi bagian dari kader partai, maka tentu segala langkah politik kita akan terikat dengan partai tersebut. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi sangat berbeda sekali posisinya dengan kita-kita yang tidak menjadi kader partai. Nah, apalagi kabarnya pertemuan antara Budiman dengan Prabowo ini tanpa sepengetahuan atau izin dari PDIP. Makanya wajarlah kalau kemudian Budiman ini akan dipanggil oleh partainya untuk dimintai klarifikasi atau penjelasan. Dan ini normal-normal saja kalau menurut saya. Ya, mungkin kurang lebih samalah dengan apa yang sebelumnya pernah dialami oleh Gibran dan Effendi Simbolon misalnya. Mereka keduanya ini juga pernah dipanggil oleh partai. Karena apa? Karena sebelumnya melakukan pertemuan dengan Prabowo tanpa sepengetahuan atau izin dari partainya. Nah, terus terang saja ya, banyak publik yang saat ini penasaran. Penasaran karena apa? Ya, sebenarnya apa sih kok tahu-tahu ya Budiman ini melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto? Apalagi kalau saya perhatikan ya, kayaknya pertemuan tersebut memang sudah disiapkan dengan begitu matang. Nah, ada apa sebenarnya di balik semua ini? Kan ini yang menjadi pertanyaan publik saat ini. Ya, sekarang coba perhatikan saja, banyak sekali elit-elit kader Partai Gerindra yang ikut menyambut kedatangan Budiman Sujatmiko. Jadi bisa dibilang ya, pertemuan ini sepertinya memang sudah disetting sedemikian rupa. Dan belakangan ini diketahui bahwa pertemuan tersebut ternyata bertujuan untuk menyatukan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Nah, cuma posisinya ini yang masih belum tahu. Apakah Prabowo yang menjadi wakil atau justru sebaliknya? Dan memang saya sendiri juga sudah tahu lama bahwa ada upaya dari pihak istana untuk menyatukan antara Ganjar dengan Prabowo di pemilu 2024 nanti.
Dan semua itu bisa dilihat sendiri bagaimana Presiden Jokowi sebelumnya ini sempat mengajak Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berjalan di tengah-tengah sawah. Masih ingatkan dengan semua momen itu? Nah, kabarnya ya saat itu ada obrolan untuk menentukan siapa yang menjadi calon presiden dan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden. Dan sepertinya rencana untuk menyatukan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto ini masih berlanjut hingga saat ini. Makanya kalau ada pengamat yang mengatakan bahwa pertemuan antara Budiman dan Prabowo itu mengindikasikan pecahnya barisan internal PDIP, ya menurut saya mungkin pengamat ini sedang mengalami ejakulasi dini. Apalagi dikatakan oleh pengamat itu bahwa indikasi perpecahan ini di internal PDIP tersebut ya lantaran keputusan Bu Mega yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Lah ini kan statement yang ngawur sekali kalau menurut saya. Padahal apa ya? Padahal pertemuan antara Budiman dengan Prabowo ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan perpecahan di internal PDIP. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya ya, PDIP ya memang begitu itu. Dulu waktu Pak Jokowi mau dicalonkan sebagai calon presiden di 2014 ya, juga hampir sama seperti yang dialami oleh Ganjar Pranowo saat ini. Banyak sekali kader partai yang tidak setuju. Tapi kalau sudah diputuskan oleh ketua umum partai PDIP ya, yang mau tidak mau harus mengikuti arahan dan perintah partai. Bahkan kalau saya perhatikan ya, sampai sekarang ini juga masih ada kader PDI Perjuangan yang suka nyinyir kepada Presiden Jokowi. Nah, siapakah dia? Ya siapa lagi coba kalau bukan Effendi Simbolan. Nah, jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa pertemuan antara Budiman Sujatmiko dengan Prabowo adalah maksudnya ingin menyatukan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto di pemilu 2024. Dan yang perlu digarisbawahi lagi adalah ternyata tidak ada statement yang disampaikan secara eksplisit bahwa Budiman itu telah resmi mendukung Prabowo Subianto di pemilu 2024. Namun demikian, saya tidak tahu apakah pertemuan tersebut bagian dari manuver politik yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko. Ya, atau jangan-jangan Budiman Sujatmiko ini mendapatkan tawaran sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Ya, tidak ada yang tahu juga kan pastinya. Ya, kalau menurut saya, tidak ada yang tidak mungkin dalam sebuah politik. Karena apa? Karena dalam politik itu tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya itu direncanakan dan diperhitungkan, termasuk pertemuan antara Budiman dengan Prabowo Subianto. Nah, di lain sisi ada juga yang bertanya kepada saya, apa jangan-jangan Budiman ini sudah mendapatkan tawaran logistik yang sangat besar? Ya wajarlah kalau ada yang bertanya seperti itu, benar gak? Apalagi pertemuan tersebut ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari partai PDIP. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini memang adalah musimnya bursa transfer pemain. Dalam artian apa? Dalam artian banyak sekali logistik yang siap dikucurkan untuk menggait para influencer, tokoh politik, hingga para aktivis. Nah, pertanyaannya adalah apakah Budiman termasuk salah satu tokoh yang masuk dalam bursa transfer pemain? Kan itu pertanyaannya, benar gak? Ya, kita lihat sajalah nanti kelanjutannya seperti apa. Setuju? Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.